Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengawas MGMP Bahasa Inggris, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Tanah Grobot, yang terhormat Ketua MGMP Sentra Tanah Grobot, yang terhormat Bapak Ibu Guru Bahasa Inggris Sentra Tanah Grobot sekalian. Pertama-tama marilah kita bersama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita semua selaku hambanya, sehingga kita dapat berkumpul di pagi hari ini dalam rangka MGMP Bahasa Inggris di bulan Februari 2020. Baiklah, saya akan bacakan susunan acara untuk pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga yang keempat sambutan-sambutan, dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah, untuk acara pertama yaitu pembukaan, marilah bersama-sama kita membacakan Bismillah. Bapak Ibu, mari kita berdoa supaya dalam kegiatan Bahasa Inggris di SMP Negeri 5 Tanah Grobot, dari acara yang pertama sampai acara penutupan, semoga Allah memberikan rahmat, tuntunan, dan hidayah kepada kita semuanya. Berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Binda. Aku berdiri jadi pandu ibuku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Terima kasih kepada Ibu Linda. Berikutnya adalah sambutan-sambutan. Yang pertama adalah sambutan Ketua MGMP Bahasa Inggris Sentra Tanah Grobot. Kepada Ibu Yusmita dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberi kita kesempatan untuk melaksanakan program kerja dari MGMP Bahasa Inggris. Yang kedua, kita aturkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya dan sahabatnya. Bapak dan Ibu Guru, anggota MGMP Bahasa Inggris, yang pertama sekali saya mohon maaf kepada Bapak dan Ibu karena baru hari ini saya bisa bertemu kepada Bapak dan Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam acara rutin kita, kegiatan MGMP Sentra Tanah Grobot. Alhamdulillah makin bertambah, makin banyak anggota kita yang sudah bersama kita dalam kegiatan pada hari ini.
Tak lupa salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat, kerabat, dan orang-orang yang senantiasa di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Bapak Ibu, perkenalkan mungkin yang sudah kenal, yang belum kenal, nama saya Sultani. Saya mengajar di SMPN 1 Tanah Grogot. Alhamdulillah Bapak Ibu, mudahan nanti teman-teman semua di sini mengikuti ya untuk mengupgrade ilmunya dalam pendidikan guru penggerak. Yang saya rasakan Bapak Ibu 2 bulan berjalan ini sebenarnya lebih pada ke mindset kita, bagaimana kita memandang, bagaimana kita memahami sesuatu, baik itu peserta didik kita, rekan-rekan kita, dan orang-orang yang ada di lingkungan komunitas sekolah kita mengajar ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, memang untuk pendaftaran itu berdasarkan wilayah sasaran. Mudahan nanti ini kalau tidak saya salah dengar ini angkatan 6 kalau tidak angkatan 8, dan sudah 100.000 guru seluruh Indonesia yang mendaftar. Insya Allah nanti kita ketika menjadi kembali sasaran wilayah, kita semua di sini mendaftar. Dan terus terang Bapak Ibu ya, artinya saya pribadi tidak ada nanti jadinya apa, yang penting saya melihat mungkin ada sesuatu yang dipersiapkan oleh pemerintah sehingga memerlukan waktu 9 bulan. Mungkin ada ilmu yang sangat penting, sangat bagus, dan saya merasa kemarin itu alhamdulillah saya tidak sibuk. Mungkin teman-teman pada waktu itu mungkin sibuk, mungkin ada yang kuliah melanjutkan pendidikan, mungkin ada yang baru kelahiran. Alhamdulillah saya lowong dan saya mendaftar, dan alhamdulillah saya lulus terpilih ya Bapak Ibu. Nah, dalam pendidikan guru penggerak yang dalam hal ini nanti saya lebih pada penerapan budaya positif ya Bapak Ibu. Dari bagaimana kita membuat sebuah lingkungan belajar yang berpihak pada murid, dalam artian kita dapat membuat suatu program-program yang dapat sekiranya tidak menekan atau murid tidak dijadikan sebagai bahan sasaran seperti yang mungkin kita ada lakukan atau alhamdulillah mungkin tidak dilakukan. Nah, diawali dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ya Bapak Ibu. Jadi kami ini diajari bagaimana filosofi Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara memandang bahwa kita ini diibaratkan seperti seorang petani Bapak Ibu ya. Seorang petani padi tidak mungkin memaksakan tanamannya itu berbuah jadi jagung. Bagaimana sebaliknya kita hanya memberikan perlakuan kepada murid kita, bagaimana murid kita itu dapat tumbuh seperti tanaman. Kita hanya memperhatikan pupuknya, pengairannya, ya, kesuburan kelembapan tanahnya, ya Bapak Ibu. Dan menurut beliau, murid itu adalah selembar kertas yang sudah ada coraknya, ada tulisannya Bapak Ibu. Mungkin selama ini mindset kita kan murid itu adalah ibaratkan selembar kertas yang putih, dan gurulah yang mempunyai kuasa untuk memberikan isi dari kertas tersebut. Ternyata mereka sudah bercorak ya Bapak Ibu ya. Mereka sudah memiliki tulisan-tulisan, baik itu tulisan yang mencerahkan atau tulisan suram. Kita hanya diminta untuk menebalkan yang baiknya saja. Misalkan ya, kita kan kadang-kadang kita tidak tahu ya karakter anak ini, apakah di rumahnya dia adalah memiliki happy family atau broken home kah. Nah,
kita hanya menebalkan sisi baiknya anak-anak, misalnya sopan santun dengan guru, ya. Mungkin dia membolos, nah itu yang harus kita kikis ya Bapak Ibu. Kita menebalkan sisi baiknya dan mengurangi atau memburamkan sisi buruk pada anak tersebut. Jadi di pelatihan guru penggerak ini Bapak Ibu banyak teori-teori ya, banyak teori-teori atau hasil penelitian-penelitian dari pemerhati pendidikan baik itu nasional maupun internasional Bapak Ibu ya, dan memang sejalan dengan pendidikan abad 21 ini ya Bapak Ibu. Nah, seperti tangan yang menggenggam Bapak Ibu ya, tangan yang menggenggam. Andaikan kita diberi sesuatu yang berharga di dalam tangan ini, kemudian kita meminta orang untuk bagaimana caranya supaya tangan ini terbuka, ya, bagaimana tangan ini dengan rela hati kita buka, kita berikan kepada orang lain. Nah, kemudian tentu jawabannya ada yang bisa membuka, ada yang bisa membujuk untuk membuka, ada juga yang tidak bisa membujuk untuk itu dibuka. Fungsi kontrolnya sebenarnya ya adalah pada diri pribadi, yaitu murid itu sendiri. Apakah dia mau membuka, baik itu bujukan dari gurunya, ya, perhatian dari gurunya, ataukah dia kekeh tidak mau membuka atau tidak mau berubah. Nah itu nanti diajari teori-teorinya Bapak Ibu. Selama ini mungkin kita berpikir ya, terdapat menurut yang saya pelajari ya, bahwa ada teori-teori atau ilusi-ilusi kontrol yang miskonsepsi dengan yang kita maknai saat ini Bapak Ibu ya, bahwa guru itu bisa mengontrol murid ya, dalam artian mengontrol, memaksa murid untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya itu bukan kehendak dari dirinya, bukan tumbuh dari keinginannya. Mungkin dalam jangka pendek dia melakukan, tapi bagaimana ketika jangka panjangnya, bagaimana ketika guru itu tidak ada di sisinya, apakah dia masih ingin melakukan apa yang diinginkan oleh guru tersebut. Nah ternyata bahwa ilusi guru bisa mengontrol murid itu salah ya, miskonsepsi Bapak Ibu ya. Ya, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat ya Bapak Ibu, bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat ya, yang dapat mengakibatkan terkesan nantinya ya Bapak Ibu, murid ini terlalu terlalu berkaitan dengan guru tersebut ya, dan ada kesenjangan antara mungkin nanti si murid akan lebih manut kepada guru A tapi tidak manut kepada guru yang lainnya. Nah itu yang coba dibahas nanti ya di sini ya Bapak Ibu, apa saja lima posisi kontrol yang kita bisa terapkan dengan murid kita yang ada di sekolah. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ternyata Bapak Ibu bahwa kita sering mengatakan, kamu apakah tidak sayang dengan orang tuamu? Apakah kamu tidak kasihan dengan ibu bapak gurumu? Ternyata dulu kita berpikir bahwa itu akan menyadarkan mereka ya Bapak Ibu. Ternyata itu akan menambah mereka tenggelam dalam rasa kebersalahan, merasa mereka itu adalah orang-orang yang gagal. Ya, mereka tidak punya harapan lagi. Mereka merasa buruk di hadapan orang yang ada di lingkungannya. Nah, itu nanti akan diajarkan bagaimana cara kita menangani anak tersebut. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa ya Bapak Ibu. Jadi kita selama ini berpikir bahwa kita dapat memaksakan kehendak
yang menjadi keinginan kita yang menurut kita baik untuk dilakukan, untuk dilaksanakan oleh murid kita di sekolah. Ternyata itu juga sangat berdampak ya Bapak Ibu. Mungkin pada saat kita memaksa itu dia menurut, tapi bisa saja ketika kita bertemu lagi dia sudah lulus, kita tidak ditegurnya Bapak Ibu, karena ternyata dari sikap memaksa tersebut menorehkan luka ya Bapak Ibu ya di hati mereka, sehingga ketika menorehkan permusuhan. Jadi ketika kita tidak heran ya Bapak Ibu, kadang-kadang kita bertemu murid kita di luar, dia tidak menegur apa dan sebagainya. Mungkin saja pada waktu mereka sekolah kita ada melakukan paksaan yang sekiranya itu sangat berdampak panjang ya bagi psikologis mereka ya Bapak Ibu. Nah, inilah stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol yang diharapkan kita bisa lakukan, bahwa kita bagaimana memandang murid kita ya Bapak Ibu. Dulu kita memandang bahwa kebutuhan kita sama ya, ternyata kebutuhan kita berbeda ya Bapak Ibu. Kita tidak bisa menginginkan anak itu seperti apa yang kita perlukan. Mungkin anak itu membutuhkan kasih sayang, di lain sisi ada yang membutuhkan kesenangan. Kita mengharapkan anak itu diberi kebutuhan kesenangan, ternyata mereka merasa perlu perhatian. Nah, jadi banyak yang miss ya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, ternyata murid kita melihat gambaran yang berbeda Bapak Ibu. Bagaimana dia memandang sesuatu. Bahkan dikatakan di sini ya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan ternyata bagi Bapak Ibu. Baik itu dia main bola pada waktu jam pelajaran, apakah dia membolos, datang terlambat, ternyata semua itu mereka lakukan karena mereka memiliki tujuan Bapak Ibu ya. Apa tujuannya dan bagaimana cara mengontrol tujuan-tujuan yang mereka mungkin salah pada penempatannya, nanti juga kita akan belajar ya Bapak Ibu di materi-materi selanjutnya di guru penggerak. Dan kemudian kita berpikir menang kalah dalam menangani anak. Yang minta maaf merasa dia terpaksa minta maaf kemudian merasa kalah, dan yang diminta maafkan merasa menang. Ternyata nanti diajari teori kontrolnya bagaimana berpikir menang dan menang. Si anak tidak ada yang merasa terkucilkan dari kelompoknya, tidak ada keterpaksaan untuk melakukan dari kesalahannya ya. Dan bagaimana nanti kita akan lihat ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, kalau kita melihat disiplin ya yang ada di sekolah ya, atau disiplin yang kita lakukan, bahwa kedisiplinan itu menurut Gosen ya dalam bukunya Restructuring School Discipline itu terdiri dari 3 ya. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi mereka melakukan kedisiplinan mungkin bukan karena kesadaran diri mereka, tapi karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, apa yang membuat mereka disiplin? Untuk mendapatkan imbalan Bapak Ibu, penghargaan, senyuman, hadiah dari Bapak Ibu ya. Dan mereka akan terus melakukan kedisiplinan itu, dan jika tidak ada hadiah seperti apa Bapak Ibu, maka mereka cenderung akan tidak melakukan. Nah, motivasi yang diinginkan adalah yang ketiga ya Bapak Ibu, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai.
Yang saya cepat aja Bapak Ibu ya, artinya ini cuma informasi-informasi, sekiranya nanti jika kita ingin mendalaminya lagi bisa kita lakukan. Nah, seperti ini contoh kasus ya Bapak Ibu ya. Ibu Oci, guru mata pelajaran bahasa Indonesia, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelas Denny. Beberapa di kelas 7 datang padanya untuk mengeluhkan Denny seringkali memaksa untuk memberikan contek hasil pekerjaan rumah dengan ancaman, artinya dia mau menyontek dengan ancaman kepada teman-temannya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Oci, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira alasan Denny melakukan hal itu apa? Kenapa kok Denny mengancam teman-temannya agar diberi contekan? Nah, di sini Bapak Ibu kita diajarkan bagaimana melihat pada kebutuhan 5 kebutuhan dasar. Ternyata ada hal-hal yang membuat anak-anak tersebut atau murid kita melakukan hal tersebut ya. Pertama yaitu belonging ya, rasa kasih sayang atau rasa memiliki ya, rasa diterima dalam suatu kelompok ya. Kemudian juga power ya, penguasaan, kebutuhan, pengakuan akan kemampuan. Kemudian fun, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, freedom, kebebasan, dan survival untuk bertahan diri. Nah, dari kebutuhan tersebut ternyata Doni melakukan hal tersebut karena dia ingin memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan dari yang power, penguasaan, kebutuhan pengakuan dari gurunya bahwa dia bisa mengerjakan soal, pengakuan dari teman-temannya mungkin dia hebat, kuat, jago ya. Ternyata mereka ingin memenuhi kebutuhan mereka tersebut ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana kita di sini tinggal mengarahkan sesuai restitusi yang sesuai ya, seperti kebutuhan dasar belonging ya, kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial ya, kebutuhan untuk memberi, menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk menjadi bagian dari suatu kelompok. Kadang ada ya Bapak Ibu, anak-anak itu membuat ulah di kelas karena apa? Karena ingin ditegur gurunya, karena ingin diperhatikan gurunya. Ternyata dia kebutuhan kasih sayangnya di rumah dia tidak dapat. Dia sering dimarahin, dicaci sama orang tuanya di rumah, dan di sekolah dia mengetahui karakter gurunya yang ramah, yang sabar. Begitu dia membuat ulah, dia dipanggil gurunya, disayang-sayangi, disabar-sabari. Nah, disitulah dia merasa senang ternyata. Kemudian power, kebutuhan untuk berhubungan dengan kekuatan mencapai suatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui prestasinya, termasuk mencontek Bapak Ibu ya. Ternyata itu adalah indikasi mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka untuk diakui sebagai orang yang pintar, terampil, mampu melakukan yang diberi tugas kepada guru. Kemudian fun, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kalau ada yang berguyon di kelas, tiba-tiba tertawa, kita lagi mengajar di kelas, tiba-tiba ada yang tertawa di belakang. Kadang-kadang kita marah ya Bapak Ibu. Ternyata itu juga untuk memenuhi kebutuhan mereka, yaitu fun, untuk tertawa. Ada yang bermain bola kadang-kadang yang di dalam kelas, ternyata juga mereka memenuhi kebutuhan mereka untuk bersenang-senang karena mereka senang permainan ya. Ini berdasarkan penelitian Dr. William Glasser ya dalam choice theory Bapak Ibu. Kemudian freedom dan seterusnya. Nah, sekarang Bapak Ibu ya, kalau ada seperti ini, Faza
seorang siswa kelas 7 selalu bermain bola basket di lapangan basket ketika jam pelajaran kosong. Tingkahnya membuat guru merasa kurang nyaman. Pak Dedi seringkali menegurnya. Ada berapa kemungkinan jawaban yang diberikan Fajar? Sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh Fajar. Kebutuhan apa Bapak Ibu? Kesenangan. Ya, dia merasa senang, dan itu mungkin dia tidak dapatkan di kelas kita, tapi di lapangan dia dapatkan. Nah, akhirnya larinya seperti itu. Nah, untuk mengatasi ya semua berbagai ragam macam kebutuhan dasar dari murid kita, ada dilatih kita Bapak Ibu tentang 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu. Saya bawa contekan ini ya Bapak Ibu. Jane Gossen dalam bukunya Restitution School Discipline, maaf kalau melepotan, menyimpulkan ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru yang sering kita berikan kepada anak-anak kita. Yang pertama, penghukum. Pasti ya Bapak Ibu, kadang-kadang kita bilang, awas kalau kamu tidak kerjakan, ya kamu salah. Mungkin itu jarang sudah ya. Atau kamu kenapa kok selalu menjawab paling terakhir? Itu ada ternyata dalam teori yang disebutkan tadi ya oleh Jane Gossen tadi, bahwa itu adalah posisi kontrol penghukum ya, posisi kontrol penghukum. Kemudian ada posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah. Mengatakan pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan, merasa tidak nyaman, anak-anak merasa tidak nyaman dan merasa bersalah dan rendah diri. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana kalau orang tuamu tahu apa yang sudah kamu lakukan dan ternyata itu adalah 5 posisi kontrol untuk membuat orang merasa bersalah, dan itu juga tidak baik ternyata ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian teman. Nah, banyak kita di sini sebagai teman, murid dijadikan sebagai teman. Dan itu sudah mengarah kepada positif, tapi masih belum pada arah positif. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia akan ketergantungan dengan guru tersebut. Dia tidak akan membuka hubungan dengan guru-guru yang lain. Saya lebih dekatnya dengan guru si A, ya, apa-apa kasih ke guru A. Dan ketika tidak ada guru tersebut, dia akan merasa kehilangan, ya, kehilangan kontrol atau kehilangan orang yang bisa mengontrol dia dalam aktivitas di sekolah. Ya. Kemudian monitor, pemantau, Bapak Ibu, ini adalah seperti orang yang menjatuhkan konsekuensi, ya, karena dalam guru penggerak tidak ada hukuman Bapak Ibu ya, tidak ada hukuman. Misalkan dia dulu sering betul guru kita ya, yang itu yang membentuk karakter kita ya, ya alhamdulillah kita juga bisa seperti ini. Angkat kaki sebelah katanya gitu ya, atau pegang hidung. Nah, sementara dia disuruh maju ke depan, kemudian disuruh angkat kaki sebelah, dan itu juga akan berdampak sangat tidak baik ya Bapak Ibu untuk karakter mereka. Nah, untuk monitor ini, posisi kontrol monitor ini Bapak Ibu, dia memberikan berdasarkan peraturan. Misalnya kamu tidak baca kalau peraturan sekolah itu tidak menggunakan sepatu hitam begini. Jadi dia berdasarkan peraturan aja terus Bapak Ibu. Kamu sudah 3 kali membolos, 3 kali terlambat, kamu akan Bapak hukum. Konsekuensinya ini ya. Nah, itu adalah posisi pemantau. Nah, yang diharapkan adalah posisi manajer Bapak Ibu. Posisi yang memadukan antara teman, antara posisi pemantau dan orang-orang yang berposisi sebagai manajer. Apa posisi manajer?
dia berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku, mendukung siswa agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Jadi dia menawarkan, guru tersebut di posisi manajer ini Bapak Ibu, dia menawarkan restitusi. Restitusi itu dalam bahasa Inggris restitution, ganti rugi. Jadi dia menawarkan sekiranya apa perbaikan yang harus kamu lakukan, ya, jika kamu karena kamu sudah melakukan ini. Kita berikan tawaran ya Bapak Ibu, bukan kita yang menentukan hukuman atau konsekuensinya, ya. Karena kita sudah tahu tadi bahwa dia melakukan ini mungkin karena memenuhi kebutuhan dasarnya, ya. Dan kita diharapkan nantinya guru penggerak itu, ya, guru-guru itu melakukan pendisiplinan murid dalam posisi manajer. Nah, dalam penanganan tersebut ada istilah segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Ya, segitiga restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan ya Bapak Ibu. Kita tawarkan sekiranya kamu berkelahi, ya, akibatnya kancing baju temanmu putus. Bagaimana kira-kira untuk memperbaikinya supaya dia juga tidak dimarahi oleh orang tuanya, ya? Kita tawarkan, mungkin saya harus menjahitnya Bu. Oke, kamu harus menjahitnya. Sekarang kamu bisa menjahit, saya tidak bisa menjahit Bu. Nah, kita tawarkan, ini ada Bapak A misalkan ya, beliau guru prakarya ya, yang ya. Beliau, coba kamu datangi beliau, minta ajarin menjahit. Jadi di ruang BK itu dia menjahitkan kancing baju temannya yang tadi dia putus, ya, dia rusak ya. Dan kemudian di akhir dari pembelajaran dia dan temannya itu berbaikan kembali ya, berbaikan kembali. Jadi ada inisiatif dari diri sendirinya untuk melakukan perbaikan atas apa yang sudah dilakukannya. Ya, ini memang perlu pemahaman lebih dalam Bapak Ibu ya. Artinya tidak bisa saya juga kadang harus menandai bagian-bagian tulisan-tulisan untuk dicerna betul-betul bagaimana restitusi ini apa betul-betul bisa ampuh dalam menangani permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah saya, ya. Nah, tapi kalau kita dalami lagi ternyata memang ada Bapak Ibu ya. Artinya ini sudah sesuai dengan teori-teori tersebut. Nah, bagaimana cara melakukan segitiga restitusi Bapak Ibu ya? Bagaimana kita melakukan segitiga restitusi ya dalam menangani anak ya? Pertama, kita kalau ada anak yang melakukan kesalahan ya Bapak Ibu ya, walaupun kita bukan BK ya, tapi nanti jika semua guru tahu ilmunya ini, insya Allah tugas berat BK akan terkurangi ya, terbantukan ya. Pertama yang kita menstabilkan identitasnya dulu. Nah, kita mengatakan bahwa kita tidak memposisikan dia adalah pelaku yang betul-betul bersalah, pelaku yang buruk dan harus ditindak. Kita naikkan hatinya dulu. Bapak tahu kamu melakukan itu pasti karena ada sesuatu yang mungkin menjadi dorongan